Seorang gadis cantik selalu mengalami kesurupan pada jam 2 pagi. Hal itu membuat seorang pria penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mampukah pria ini menemukan jawaban dan membantunya sembuh? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Gilgu. Ia hidup sebatang kara karena keluarganya tinggal di luar negeri. Gilgu juga selalu merasa tidak betah bekerja dimanapun. Hidupnya terasa hampa dan sangat kesepian. Setiap malam, hanya ada satu hal yang membuatnya sedikit terhibur, yaitu bermain mesin capit. Hampir setiap hari ia menghabiskan waktu di sana, hingga tanpa sadar kamarnya kini dipenuhi hadiah hasil dari permainan itu. Selama ini, Gilgu cuma punya satu teman, yaitu yang bernama Hibyom. Suatu hari, mereka melihat sebuah keluarga yang baru pindah ke apartemen mereka. Katanya mereka membuka sebuah toko roti tepat di dekat gedung tempat mereka tinggal. Suatu malam, Gilgu mendengar suara seorang wanita yang sedang membuka minuman kaleng. Saat itu, ia melihat sosok wanita itu, ternyata wajahnya sangat cantik dan langsung membuat Gilgu terpana pada pandangan pertama. Seperti biasanya, Gilgu pun kembali menghabiskan waktu dengan main mesin capit. Ia pulang ke apartemen dalam keadaan sedikit mabuk. Namun saat pintu lift terbuka, ia dibuat kaget. Di hadapannya berdiri sosok wanita yang sangat menyeramkan. Keduanya terlibat keributan kecil karena salah paham. Dan dalam kondisi panik, Gilgu secara tidak sengaja melukai wajah wanita itu. Tetangga baru yang pindah ke apartemen itu akhirnya resmi membuka toko rotinya. Gilgu melihat-lihat dari luar, namun anehnya tidak ada siapapun di dalam. Tiba-tiba, seorang wanita cantik menghampirinya. Namanya Ara, sang pemilik toko roti. Mereka mengobrol sebentar, dan dari sana Ara baru tahu bahwa ia tinggal tepat di bawah kamar Gilgu. Sebagai tetangga baru, Ara pun memberi Gilgu diskon untuk roti yang ia beli. Tak lama kemudian, Ara memanggil sepupunya yang bernama Seonji. Begitu Seonji keluar, Gilgu langsung terkejut. Wanita yang membuatnya terpikat kemarin ternyata tetangganya sendiri. Namun, rasa kagumnya seketika berubah menjadi takut saat ia melihat sebuah plester di kepala Seonji. Saat itu ia sadar, Seonji sangat mirip dengan sosok wanita menyeramkan yang menyerangnya di dalam lift malam itu. Gilgu pun langsung kabur, namun ternyata Seonji mengejarnya, bukan untuk membahas kejadian kemarin, melainkan hanya untuk memberikan hadiah. Semua itu membuat Gilgu bingung. Ia berdiri dan terdiam seakan-akan kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi. Tepat pukul jam 2 pagi, seperti biasanya, Gilgu bersiap untuk main mesin capit. Tapi ketika ia melihat ke bawah dari jendela apartemennya, ia melihat Seonji sedang berdiri seperti orang gila. Rasa takutnya perlahan hilang. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran, keinginan untuk tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya Seonji. Gilgu pun turun ke bawah sambil berpura-pura ingin membuang kotak susu. Namun saat sampai di sana, Seonji sudah tidak ada. Tak lama kemudian, ia mendengar teriakan seorang wanita. Dengan panik, Gilgu berusaha mencari sumber suara itu. Gilgu melihat Seonji sedang diperlakukan tidak wajar oleh seorang pria. Tanpa pikir panjang, Gilgu langsung maju dan memarahi pria itu dan menyelamatkan Seonji. Namun ternyata pria itu adalah ayahnya Seonji. Dengan wajah penuh kecurigaan, ia menodongkan roti ke arah Gilgu sambil bertanya, apakah selama ini Gilgu sering mengikuti putrinya. Gilgu yang dilanda kepanikan akhirnya berbohong bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat Seonji dan ia hanya kebetulan lewat karena ingin membuang sampah. Tapi sang ayah tetap tidak percaya. Ia terus menginterogasi Gilgu. Tapi saat itu Seonji kembali tersulut emosi karena mengingat Gilgu yang pernah melukai wajahnya. Esok paginya, Gilgu kembali bertemu Seonji di dalam lift. Ia langsung meminta maaf atas kejadian beberapa hari lalu. Namun, Seonji malah terlihat bingung. Ia tidak mengerti apa yang Gilgu maksud. Tentu saja hal itu membuat Gilgu bertambah bingung. Ada apa sebenarnya dengan Seonji? Kenapa sikapnya seperti tidak ingat apapun?
Rasa penasaran itu akhirnya mendorong Gilgu untuk mengikuti Seonji pada malam harinya. Dari sana ia mulai menyadari sesuatu. Setiap jam 2 pagi, Seonji selalu berkeliaran di luar bersama ayahnya. Lalu tepat pukul 5, Seonji akan pingsan dalam keadaan berdiri, membuat ayahnya terpaksa menggendongnya kembali ke rumah. Namun hari itu nasib sial menimpa ayahnya, punggungnya keseleo. Beruntung Gilgu tiba-tiba muncul dan langsung membantu. Ia mengambil alih dan menggendong Seonji untuk dibawa pulang. Di rumah sakit, sang ayah menatap Gilgu dengan curiga. Ia bertanya kenapa Gilgu mengikuti mereka. Gilgu akhirnya menjawab jujur. Ia hanya penasaran kenapa Seonji selalu berperilaku aneh setiap jam tertentu di pagi hari. Akhirnya sang ayah mulai bercerita, katanya Seonji memang berbeda dan ini sulit dipercaya oleh siapapun. Sejak kecil, setiap jam 2 pagi Seonji selalu kerasukan iblis. Percaya atau tidak, itu adalah kutukan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Setiap kali kerasukan, sang ayah harus menuruti apapun yang Seonji inginkan. Dan yang lebih mengejutkan, Seonji tidak pernah sadar bahwa dirinya sedang kerasukan. Jadi sang ayah berpesan agar Seonji jangan sampai mengetahui kenyataan ini. Karena Gilgu adalah tetangga dan kebetulan pengangguran, sang ayah lalu meminta bantuannya. Ia ingin Gilgu menjaga Seonji selama ia masih dirawat di rumah sakit. Selain itu, Gilgu juga harus bekerja di toko roti mereka agar ia lebih memahami situasi dan kondisi Seonji dari dekat. Sang ayah juga berkata bahwa iblis itu sangat pintar mengacaukan hati, jadi Gilgu harus lebih waspada. Akhirnya, Gilgu resmi bekerja di toko roti keluarga Seonji. Di siang hari, Seonji terlihat begitu cantik, lembut, ramah, dan benar-benar mempesona. Sulit membayangkan bahwa di balik sosok itu ada sesuatu yang lain. Namun malam harinya, Gilgu dibuat terkejut. Iblis yang merasuki Seonji bisa berpindah tempat tanpa suara, seperti bayangan yang melompat dalam gelap. Saat itu, sang iblis meminta Gilgu memegang tangannya kalau ia mau. Gilgu sontak menolak, tapi iblis itu justru berubah menjadi manja. Ia berkata bahwa ia menyukai Gilgu. Kemudian mereka pergi ke minimarket dan iblis itu mulai memborong semua kue kesukaannya. Rupanya ia sering membeli kue itu bukan hanya karena suka, tapi karena ada gadis lain yang juga menyukai kue yang sama. Iblis itu merasa sangat senang setiap kali gadis tersebut kesal karena ia bisa terus menggoda dan mencuri perhatian gadis itu. Gilgu bertanya kenapa iblis itu bisa menguasai tubuh Seonji. Iblis tersebut menjelaskan bahwa ia menyimpan dendam terhadap perlakuan leluhur Seonji di masa lalu. Menurutnya, kesalahan itu tidak bisa dimaafkan dan karena itu balasannya kini harus jatuh kepada Seonji untuk selamanya. Selain itu, iblis itu menegaskan bahwa Gilgu harus menuruti semua permintaannya. Jika tidak, ia mengancam akan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan Seonji. Esok paginya, saat bekerja di toko roti, Seonji berbincang dengan Gilgu. Ia mengatakan bahwa seharusnya mereka bisa berbicara lebih akrab, tidak kaku seperti ini. Mendengar itu, Gilgu langsung bingung. Ini yang berbicara si iblis atau Seonji yang asli, karena hatinya tiba-tiba berdebar sangat kencang. Sampai di titik ini, Gilgu mulai bersemangat sebab ketika Seonji berada dalam keadaan sadar, ia berkata bahwa mereka harus lebih akrab. Sekarang Gilgu mulai curi-curi pandang. Mereka bekerja bersama dan akhirnya semakin dekat. Dan perlahan, Gilgu mulai terbawa perasaan. Malam harinya, Gilgu bersiap-siap menjaga Seonji karena saat itulah waktu ia akan kerasukan. Mereka pun pergi kemanapun yang diinginkan oleh sang iblis. Apapun yang diminta iblis harus dituruti, meskipun itu menyakitkan. Sementara itu, ayah Seonji memantau mereka melalui GPS dan ia merasa bingung karena mereka hanya berputar-putar tanpa arah. Di sisi lain, Ara juga mengikuti mereka dan diam-diam mengabadikan momen tersebut. Hingga akhirnya, iblis itu keluar dari tubuh Seonji. Gilgu pun menggendong Seonji dan membawanya pulang ke rumah. Esok harinya, Gilgu bertanya kepada Ara apakah kondisi Seonji akan berlangsung seumur hidupnya. Ara menjelaskan bahwa dirinya pun tidak mengetahui jawabannya. Ia kemudian menceritakan bahwa manusia maupun iblis selalu memiliki celah. Ia pernah menantang sang iblis dalam sebuah permainan sulap. Dalam permainan itu, iblis setuju untuk menuruti apapun jika ia kalah.
Tanpa disangka, iblis tersebut benar-benar kalah dan tertipu, dan hingga sekarang ia masih tidak memahami bagaimana ia bisa kalah dan akhirnya menyetujui perjanjian mereka. Mendengar penjelasan Ara, Gilgu mulai berniat menantang sang iblis untuk bertaruh. Iblis itu mempertanyakan apa yang ingin dipertaruhkan. Gilgu menawarkan agar sang iblis memilih hadiah dari mesin capit, dan ia meyakinkan diri mampu menang hanya dalam 3 kali percobaan. Jika berhasil, sang iblis harus keluar dari tubuh Seonji untuk selamanya. Tentu saja iblis itu menolak tawaran tersebut. Gilgu kemudian menekan bahwa jika iblis tidak mau bertaruh, ia harus memberitahu cara mengusirnya dari tubuh Seonji. Akhirnya sang iblis memberikan syarat, jika Gilgu kalah, waktu kesurupan Seonji akan menjadi 2 kali lebih lama dari biasanya. Singkat cerita, akhirnya Gilgu berhasil memenangkan taruhan. Ia lalu bertanya bagaimana cara mengusir sang iblis dari tubuh Seonji. Karena tak punya pilihan, akhirnya sang iblis memberitahu Gilgu caranya, yaitu dengan menyebutkan nama sang iblis 3 kali. Namun sayang, sang iblis tidak mau memberitahukan namanya kepada Gilgu. Esok harinya, saat Gilgu dan Seonji sedang mengantar kue, mereka tidak sengaja menabrak seorang pria. Namun bukannya marah kepada Gilgu, pria itu malah menatap Seonji dengan tatapan tajam yang terasa sangat aneh. Ketika keduanya akhirnya duduk beristirahat, Seonji mengeluh bahwa ia merasa sangat mengantuk. Gilgu menanggapi bahwa mungkin tidurnya kurang nyenyak. Namun, Seonji menjelaskan bahwa akhir-akhir ini ia selalu mengalami mimpi yang sama. Sebuah mimpi di mana ia berjalan kemanapun ditemani oleh sesuatu yang membuatnya merasa tenang dan seolah dijaga sepanjang mimpi itu. Gilgu merespon dengan ringan, menyebut bahwa mungkin sosok itu adalah seseorang yang hebat karena mampu melindunginya bahkan saat tidur. Namun Seonji segera menjelaskan bahwa sosok itu bukanlah manusia, melainkan lebih mirip seekor anjing. Malam harinya, mereka melihat sebuah perahu melaju dengan sangat kencang. Rupanya para polisi sedang berupaya menghentikan seorang pria yang hendak bunuh diri. Gilgu yang masih merasa sedih karena disamakan dengan seekor anjing dalam cerita mimpi Seonji menjadi lengah dan tanpa sadar kehilangan jejak sang iblis. Ternyata iblis itu justru berlari menuju pria yang ingin bunuh diri tersebut. Alih-alih membantu, ia malah menantang pria itu untuk benar-benar terjun. Keesokan harinya, Gilgu menunggu Seonji keluar dari kamar. Namun saat pintu terbuka, ternyata itu benar-benar Seonji. Gilgu sempat kebingungan, tetapi akhirnya mereka pergi bersama. Dalam perjalanan, Gilgu bertanya mengapa Seonji tidak tidur. Seonji menjelaskan bahwa hari itu adalah hari peringatan kematian ibunya. Setelah itu, Gilgu mengajaknya pulang, tetapi Seonji justru ingin berjalan-jalan lebih jauh. Pada akhirnya, mereka menonton film di bioskop. Suasana membuat Gilgu gugup karena Seonji menggenggam tangannya. Ia menarik tangannya perlahan, lalu berusaha menggenggam balik. Namun Seonji tertawa karena ternyata sosok yang menggenggam tangannya tadi adalah sang iblis. Gilgu lalu bertanya kepada sang iblis itu apakah ia akan terus bertahan di dalam tubuh Seonji selamanya. Karena Seonji tidak bisa tidur dengan nyenyak, masa depan kuliahnya di luar negeri juga ikut terancam hilang. Gilgu memohon agar sang iblis berhenti, meski ia tahu permintaan itu hampir mustahil untuk terkabul. Iblis itu menegaskan bahwa Gilgu tidak memahami apa itu rasa kasihan. Sang iblis hanya menuntut hiburan, meminta Gilgu membuatnya senang. Setiap waktu yang dihabiskan untuk menyenangkan iblis tersebut akan dipotong dari durasinya menetap di tubuh Seonji. Jika 1 jam membuatnya senang, maka 1 jam masa keberadaannya akan berkurang. Bila totalnya cukup, ada kemungkinan iblis itu bisa lenyap sepenuhnya dari tubuh Seonji. Saat itu, iblis memperhatikan sebuah gambar pantai. Gilgu segera menawarkan untuk mengantarnya ke sana jika itu bisa membuat iblis tersebut puas. Namun, waktu sudah terlalu malam dan keadaan pasti sangat gelap. Iblis itu akhirnya mengatakan bahwa mereka bisa pergi pada siang hari. Karena sang iblis bisa mengingat semua yang Seonji lakukan, sedangkan Seonji tidak bisa mengingat apapun yang terjadi pada saat sang iblis menguasai tubuhnya. Gilgu akhirnya membawa Seonji pergi ke pantai pada siang hari saat Seonji benar-benar sadar dan tidak dalam keadaan kerasukan. Ia memanfaatkan momen itu untuk memenuhi permintaan sang iblis, yaitu membuatnya senang dengan cara yang tidak membahayakan Seonji.
Lalu pada malam harinya, Gilgu menagih janji yang telah diucapkan sang iblis. Ia merasa sudah berusaha keras membuatnya senang di pantai, mulai dari menyetir selama berjam-jam hingga menemaninya menikmati suasana laut sampai tubuhnya kelelahan. Menurut Gilgu, semua itu seharusnya layak mendapatkan potongan waktu yang sangat besar. Namun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Sang iblis hanya memberi potongan 5 menit dari masa keberadaannya di tubuh Seonji. Gilgu pun merasa keberatan. Usahanya sepanjang hari terasa tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Protes itu justru membuat sang iblis marah dan membanting guci yang dipegangnya. Pada akhirnya, Gilgu mengalah. Ia berjanji akan membuat iblis itu senang dengan cara yang benar-benar tulus, tanpa mengharapkan balasan berlebihan. Hari berikutnya, mereka kembali menghabiskan waktu bersama. Kali ini ada perubahan kecil namun jelas terlihat. Iblis itu tampak jauh lebih tenang. Sikapnya tidak lagi semengancam sebelumnya, seolah perlahan mulai luluh oleh perhatian yang diberikan Gilgu. Hal yang paling membuat iblis itu benar-benar senang adalah permainan trampolin. Saat Seonji melompat-lompat di atasnya, kenangan masa kecilnya kembali muncul. Masa ketika iblis pernah merasuki tubuh kecil Seonji dan tanpa disadari ikut merasakan kebahagiaan tulus yang tercipta dari momen keluarga sederhana bersama ibu dan ayah Seonji. Dalam hidupnya sendiri, iblis itu tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Karena itu, kebahagiaan kecil yang terekam dari masa kecil Seonji menjadi satu-satunya memori hangat yang ia punya, dan trampolin itu membangkitkannya kembali. Gilgu menunjukkan hasil foto sang iblis yang menurutnya terlihat keren. Namun iblis itu mengatakan jika itu bukan wujud dirinya yang asli. Ia bilang kalau wujudnya lebih cantik dari Seonji. Sang iblis kemudian mulai menggambarkan wujudnya agar Gilgu bisa membayangkan bagaimana kira-kira wujud aslinya. Berkat upaya Gilgu, ayah Seonji akhirnya merasa lega karena durasi kesurupan putrinya berkurang hingga 30 menit. Ia berharap Gilgu dapat terus mengurangi durasi kesurupan itu hingga lebih dari 3 jam agar sang iblis tidak pernah lagi masuk ke tubuh Seonji. Pada malam harinya, Ara muncul dengan sebuah ide. Ia mengajak Seonji pergi ke klub malam. Menurutnya, jika melompat di trampolin saja bisa membuat sang iblis merasa senang, maka ritme lompatan dan dentuman musik di tempat hiburan itu seharusnya jauh lebih menyenangkan bagi sosok tersebut. Namun tanpa diduga, di tempat itu, sang iblis justru dipertemukan kembali dengan pria yang pernah ditabrak Gilgu. Pria itu bernama Yongsik. Keesokan harinya, Ara dan Hibyeom terlihat sangat akrab. Seonji yang melihat kedekatan itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka dan sejak kapan mereka bisa akrab seperti itu. Di sisi lain, Gilgu mulai penasaran mengenai status Seonji hingga terpikir oleh dirinya apakah Seonji sebenarnya masih lajang. Namun suasana berubah ketika Yongsik tiba-tiba muncul. Pada saat itulah mulai terungkap bahwa Yongsik sudah mengetahui bahwa tubuh Seonji dirasuki iblis. Rupanya selama ini Yongsik telah mengikuti kemanapun Gilgu dan Seonji pergi. Ia bahkan berjanji akan membantu Gilgu menyingkirkan sosok yang merasuki tubuh Seonji tersebut. Hal itu justru membuat Gilgu cemas. Ia khawatir Yongsik justru berniat menyakiti Seonji. Karena itu, ketika Seonji berpamitan pergi ke kampus, Gilgu meminta agar ia menghubunginya saat pulang nanti, dan ia berkata akan menjemputnya di halte. Malam harinya, Gilgu menceritakan kepada ayah Seonji bahwa ada seorang pria yang berniat mengusir iblis itu dari tubuh Seonji. Namun sang ayah menanggapinya dengan tenang. Ia sudah mencoba berbagai cara sebelumnya, tetapi semuanya berakhir gagal. Menurut ayahnya, cara paling aman bukanlah bergantung pada paranormal yang hanya bisa memberi harapan palsu, melainkan mengurangi durasi kerasukan secara perlahan dengan sabar. Baginya, itulah jalan yang jauh lebih masuk akal dibandingkan mempertaruhkan keadaan Seonji pada orang asing yang belum tentu bisa dipercaya. Di sisi lain, Seonji menunggu Gilgu di halte bus. Saat menunggu, ia dihampiri seorang wanita yang meminta bantuan untuk mengikat tali sepatu. Setelah itu, wanita tersebut memberikan permen kepada Seonji sebagai ucapan terima kasih. Karena Gilgu tak kunjung datang, Seonji memutuskan pulang sendirian. Dalam perjalanan pulang, ia memakan permen itu tanpa curiga. Sementara itu, Gilgu sedang asyik berbincang dengan ayah Seonji yang saat itu mengajaknya minum. Namun Gilgu menolak karena malam itu ia harus menemani Seonji.
Ketika mencoba menghubungi Seonji, Gilgu mulai panik karena teleponnya tidak diangkat. Ia pun meminta bantuan sang ayah untuk menunjukkan lokasi Seonji, dan ternyata posisi gadis itu berada sangat jauh dari rumah. Tanpa pikir panjang, Gilgu langsung menyusul Seonji. Seonji dibawa Yongsik ke sebuah lokasi terpencil. Ia diikat dengan banyak tali hingga kesulitan bergerak. Yongsik pun bersiap melakukan ritual untuk mengusir iblis dari tubuh Seonji. Ia mengambil sebuah kacamata aneh, yaitu kacamata khusus yang bisa memperlihatkan wujud asli makhluk yang merasuki seseorang. Dengan benda itu, Yongsik dapat mengetahui seperti apa rupa iblis yang ada di dalam tubuh Seonji. Sementara itu, Gilgu dengan sekuat tenaga setelah menempuh jarak yang jauh, ia akhirnya tiba di tempat tersebut. Tanpa ragu, ia menerjang masuk dan berkelahi dengan Yongsik demi menyelamatkan Seonji. Meski kemampuan bertarungnya pas-pasan, Gilgu bertarung habis-habisan dan pada akhirnya dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia berhasil mengalahkan Yongsik. Akhirnya mereka berhasil pergi dari sana. Dalam perjalanan, iblis itu mulai menceritakan kisah masa lalunya. Hidupnya dulu penuh kesusahan, kekeringan, wabah penyakit, dan setiap rumah dipenuhi tangisan. Ayah dan adiknya meninggal satu persatu dan hanya menyisakannya seorang diri. Suatu hari, datang seorang dukun terkenal. Ia mengatakan bahwa harus ada persembahan nyawa, kalau tidak seluruh desa akan mati. Namun di desanya tidak ada seorang pun yang bisa dikorbankan. Orang-orang di desa kemudian mulai menatapnya, seolah memberi isyarat bahwa dialah yang akan dijadikan tumbal. Akhirnya ia meninggal di usia 20 tahun. Namun ada satu keluarga baik hati yang memakamkannya di dalam sebuah guci. Di dalam guci itu, rasa sakit dan kesedihannya perlahan hilang. Ia berharap setelah 100 tahun berlalu, jiwanya bisa tenang dan melupakan segalanya. Namun baru 50 tahun, nenek buyut Seonji secara tidak sengaja menemukan guci itu dan memakainya untuk fermentasi kimchi. Sejak saat itu, waktu seakan berhenti bagi sang iblis. Tanpa guci itu, ia kehilangan arah dan tujuan. Kemarahan pun menguasainya, hingga akhirnya ia masuk ke tubuh orang pertama yang ia lihat. Di dalam tubuh itu sudah ada janin yang sedang tumbuh. Entah bagaimana, sang iblis bisa masuk ke tubuh sekecil itu. Ia meresap ke dalam janin nenek Seonji, lalu berpindah ke ibu Seonji, dan terus menurun dari generasi ke generasi, hingga akhirnya bersemayam di dalam diri Seonji. Namun di tubuh Seonji, ia justru merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan. Ia pertama kali masuk ketika Seonji kecil sedang bermain trampolin. Saat itu, ia merasakan kasih sayang hangat dari kedua orang tua Seonji. Tapi di tengah kebahagiaan itu, mendadak ibu Seonji terjatuh dan pingsan. Sebelum meninggal, ibu Seonji sempat memohon agar sang iblis ikut bersamanya. Iblis itu sebenarnya ingin mengikuti, namun ia tidak memiliki pilihan. Ketika bulan purnama ke-1000 datang, keberadaannya akan lenyap seluruhnya, tak peduli apa yang ia inginkan. Gilgu mempertanyakan apakah ada cara lain. Sang iblis menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah menyegelnya kembali ke dalam guci yang sama dengan kasih sayang tulus selama 50 tahun terakhir. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena gucinya telah hilang dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Setelah semuanya terungkap, Gilgu seperti biasa menunggu Seonji keluar dari kamarnya. Namun berhari-hari berlalu dan Seonji tidak pernah muncul. Ia terus menunggu, tetapi akhirnya menyerah dan menemui ayahnya. Gilgu menanyakan apakah rumah nenek buyut Seonji masih ada. Ia kemudian pergi ke sana untuk mencari lokasinya. Setelah berhasil menemukannya, Gilgu mulai menggali beberapa titik di pekarangan tanpa mengenal lelah. Ia bahkan menginap di sana dan membersihkan seluruh area. Ia terus menggali tanah, berharap menemukan guci. Namun hingga sekarang ia belum menemukan apapun. Padahal malam ini adalah bulan purnama ke-1000 bagi sang iblis. Gilgu merasa iba pada sang iblis dan tidak ingin makhluk itu lenyap begitu saja. Secara ajaib, seekor burung hinggap di atas sebuah batu. Tanpa pikir panjang, Gilgu langsung memindahkan batu itu. Dan benar saja, di sanalah guci itu tersembunyi. Setelah mendapatkannya, Gilgu segera berlari pulang agar tidak kehilangan momen bulan purnama. Namun di tengah perjalanan, ia tersandung dan terjatuh. Untungnya, guci itu tidak pecah.
Sementara itu, Seonji masih dalam keadaan kesurupan bersama ayahnya. Sang ayah tidak memberitahu kemana Gilgu pergi. Dalam tubuh Seonji, sang iblis mulai kembali teringat masa lalunya dari kecil hingga dewasa dan menyadari bahwa momen kebersamaannya dengan sang ayah kini berada di ujung akhir. Tak lama kemudian, Gilgu datang tepat waktu. Ia segera membawa Seonji ke sebuah taman. Sang iblis merasa marah dan mempertanyakan maksud dari semua ini. Namun saat itu Gilgu membuka tasnya. Ia sangat terkejut karena ternyata Gilgu berhasil menemukan gucinya. Rasa marah berubah menjadi haru. Sang iblis menyadari ketulusan Gilgu yang berusaha menolongnya. Ia pun akhirnya menyebutkan nama aslinya, yaitu Munyang. Munyang memeluk Gilgu sambil menangis. Pada momen itu, Gilgu menyebut namanya 3 kali. Seketika, Munyang lenyap dari tubuh Seonji dan kembali masuk ke dalam guci. Esok harinya, sang ayah sangat bahagia dan berterima kasih kepada Gilgu karena sudah berjuang demi kesembuhan putrinya. Setelah itu, Seonji berpamitan untuk berangkat kuliah ke luar negeri. Suasana terasa begitu mengharukan, sementara Gilgu melambaikan tangan dengan senyum hangat, seolah Seonji tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Kini, Ara membuka toko kecilnya sendiri. Sementara itu, sang ayah menjual toko serta rumahnya. Gilgu mencoba menyibukkan diri agar bisa melupakan segala hal yang telah ia alami. Ia juga menepati janjinya untuk menjaga guci itu, lengkap dengan gambar wajah yang dibuat oleh sang iblis. Singkat cerita, Seonji pulang ke Korea. Ia kembali membuka semua kenangan bersama Gilgu yang tersimpan di ponselnya. Ternyata, sebelum berangkat ke luar negeri, Seonji sempat diam-diam berbalik hanya untuk melihat Gilgu sekali lagi. Dan saat menonton film di bioskop, ia sadar bahwa dirinya sedang menggenggam tangan Gilgu. Namun, ketika Gilgu membalas genggamannya, kesadarannya sudah diambil alih oleh sang iblis. Karena rasa rindunya yang begitu besar, akhirnya Seonji pun menghubungi Gilgu kembali. Dan berakhir sudah alur cerita kali ini, nantikan alur cerita lainnya hanya di RTS Cinema.